Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMMCPOD. Perkenalkan nama saya Rian Sujaya dari kelas MJ408. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen SDM 2 dengan tema keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangan era 4.0. Pentingnya pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, karyawan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi merupakan aset strategis perusahaan. Pemeliharaan karyawan atau employee maintenance dan pemberian kesejahteraan atau employee welfare menjadi elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pemeliharaan karyawan mencakup segala upaya untuk menjaga kondisi fisik, psikologis, dan sosial karyawan agar tetap mampu bekerja secara optimal. Ini termasuk lingkungan kerja yang aman, jam kerja yang wajar, kesehatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi. Lalu, manfaat pemeliharaan dan kesejahteraan karyawan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa diperhatikan dan mendapatkan kesejahteraan yang layak cenderung bekerja lebih produktif. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas dan retensi. Pemeliharaan dan kesejahteraan yang baik mendorong karyawan untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang dikenal memperhatikan kesejahteraan karyawan akan lebih disukai oleh pencari kerja dan publik, serta meningkatkan reputasi sebagai tempat kerja yang ideal atau employer branding. Lalu keempat, mengurangi konflik dan stres. Karyawan yang kesejahteraannya terjamin lebih kecil kemungkinan mengalami stres kerja yang berlebihan. Lalu yang kelima ada mendorong inovasi dan keterlibatan. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih terlibat atau engage dalam pekerjaan dan termotivasi untuk memberikan ide-ide kreatif serta inovatif yang mendukung tujuan perusahaan. Hubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai kinerja yang optimal, efisiensi, keuntungan, dan maksimal, dan pertumbuhan jangka panjang. Ketika perusahaan memperhatikan aspek pemeliharaan dan kesejahteraan, maka karyawan akan memberikan timbal balik berupa komitmen terhadap visi dan misi perusahaan, kedua, peningkatan kualitas layanan atau produk, ketiga, kesediaan untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Keempat, adaptasi terhadap perubahan dan inovasi teknologi. Dengan demikian, kesejahteraan karyawan bukan sekedar bentuk kepedulian sosial, tetapi merupakan investasi strategis untuk mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya, maksud keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah serangkaian upaya sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja. K3 mencakup segala tindakan, cegahan, perlindungan, dan peningkatan kondisi kerja guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas tenaga kerja. Tujuan ketiga yaitu yang pertama mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kedua menjamin keamanan dan keselamatan kerja, ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Keempat, melindungi aset dan citra perusahaan. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum dan etika. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik bukan hanya sekedar bebas dari kecelakaan, tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Berikut adalah manfaat langsungnya terhadap kinerja. Yang pertama ada meningkatkan konsentrasi dan efisiensi. Karyawan yang merasa aman dan nyaman lebih fokus dalam bekerja. Kedua, meningkatkan semangat dan moral kerja. Lingkungan yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan membuat karyawan merasa dihargai, yang berdampak positif terhadap semangat kerja dan motivasi. Lalu yang ketiga, mendorong budaya kerja positif. Penerapan K3 secara konsisten membentuk budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab antar pegawai. Berikut adalah gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan strategi mitigasinya. Yang pertama ada gangguan kimia. Contohnya ada gas beracun, uap kimia dan pelarut atau cat,
debu berbahaya, misalnya asbes atau silika, dan keempat, tumpahan bahan kimia yang bersifat korosif dan mudah terbakar. Strategi mitigasinya yaitu yang pertama, penerapan protokol kebersihan dan sanitasi. Yang kedua, penggunaan APD lengkap. Ketiga, prosedur penanganan limbah medis. Dan keempat, lakukan pelatihan petugas laboratorium atau kesehatan. Lalu, untuk gangguan mekanis, contohnya yaitu kecelakaan karena alat berat. Kedua, mesin tanpa pelindung pengaman. Ketiga, peralatan listrik atau hidrolik yang rusak. Dan keempat, ketidakteraturan dalam prosedur pengoperasian mesin. Strategi mitigasi dalam gangguan mekanis yaitu diberlakukannya SOP pengoperasian mesin. Yang kedua, memasang safety guard dan tombol darurat. Yang ketiga, pemeriksaan rutin dan berkala pada mesin atau peralatan. Dan yang keempat adalah pencatatan log pemakaian mesin. Lalu yang ketiga ada gangguan biologis, contohnya yaitu virus, bakteri, dan jamur, kontaminasi darah atau cairan tubuh, terutama di fasilitas kesehatan. Lalu ketiga ada serangga atau hewan bau penyakit seperti nyamuk atau tikus. Strategi mitigasinya yaitu melakukan SOP penanganan bahan berbahaya atau MSBS. Lalu alat deteksi gas otomatis. Yang ketiga penggunaan masker dan respirator. Dan yang keempat penyimpanan barang berbahaya di ruang khusus dengan label yang jelas. Lalu yang terakhir ada gangguan lingkungan. Contohnya yaitu banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Kedua, polusi udara di sekitar di tempat kerja. Lalu yang ketiga, kurangnya sistem evakuasi atau tanggap darurat. Strategi mitigasinya yaitu simulasi evakuasi berencana. Lalu kedua, detektor asap dan sprinkler. Lalu ketiga, ketersediaan APAR. Dan yang terakhir adalah jalur evakuasi dan titik kumpul. Lalu pembahasan yang selanjutnya, persiapan MSDM dalam menghadapi era 4.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, big data, robotika, IoT, dan otomasi dalam proses bisnis. Berikut adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh MSDM untuk menyesuaikan diri pada era 4.0. Yang pertama yaitu digitalisasi proses MSDM atau HR digitalization. MSDM harus menggantikan proses manual yang lambat dan tidak efisien dengan sistem digital yang terintegrasi dan otomatis. Hal ini mempermudah pengelolaan data karyawan secara real-time dan akurat. Contohnya yaitu sistem HRIS, sistem HRIS atau Human Resource Information System. Sistem ini mengelola data kehadiran, gaji, cuti, hingga kontrak kerja dalam satu platform digital. Selanjutnya ada e-recruitment. Rekrutmen dilakukan secara online menggunakan portal seperti LinkedIn, Jobstreet, atau sistem ATS, Application Track System, yang memfilter pelamar otomatis. Lalu, upskilling dan reskilling karyawan. Era 4.0 menuntut kompetensi baru seperti kemampuan digital, data literasi, pemahaman AI, dan kemampuan adaptasi tinggi. Contohnya yaitu menyelenggarakan pelatihan data analitik, digital marketing, atau coding, lalu program reskilling bagi karyawan yang terdampak otomatisasi seperti operator mesin yang dilatih menjadi teknisi digital. Lalu selanjutnya penerapan people analysis dan data-driven decision making. MSDM perlu bertransformasi menjadi pengambil keputusan strategis berbasis data, bukan asumsi. People analyst memungkinkan manajemen memprediksi dan mengelola talenta yang lebih cerdas. Contohnya, menggunakan dashboard KPI karyawan untuk melihat tren kinerja dan membuat keputusan promosi. Kedua, analitik prediktif untuk mendeteksi karyawan yang berisiko resign berdasarkan pola absensi dan survei kepuasan. Lalu ketiga, menyusun strategi pelatihan berbasis gap, kompetensi yang teratur, bukan tebakan. Penerapan sistem kerja fleksibel dan agile culture. Implementasi remote working atau sistem kerja hybrid atau online dan offline. Kedua, pembentukan tim lintas fungsi atau cross-functional teams yang bekerja secara agile. Lalu ketiga, mengubah penilaian kinerja dari tahunan ke sistem continuous feedback
dan OKR atau Objective and Key Result. Lalu selanjutnya otomatisasi proses administratif MSDM. Chatbot HR untuk menjawab pertanyaan karyawan seputar hak cuti, asuransi, dan tunjangan. Lalu sistem payroll otomatis yang menghitung gaji, pajak, dan BPJS secara terintegrasi. Yang ketiga, aplikasi self-service HR, di mana karyawan bisa mengatur data pribadinya sendiri atau update alamat bank dan sebagainya. Lalu ketiga, kolaborasi dengan teknologi dan AI. Penggunaan AI dalam proses rekrutmen untuk menyeleksi CV dan melakukan penilaian awal melalui game atau game-based assessment. Lalu menggunakan VR atau virtual reality untuk pelatihan keselamatan kerja di sektor manufaktur. Ketiga, menerapkan blockchain untuk keamanan dan keaslian data karyawan. Contohnya sertifikasi digital. Kesimpulannya yaitu pemeliharaan dan kesejahteraan karyawan adalah fondasi penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Tanpa dukungan terhadap kebutuhan karyawan, perusahaan akan sulit mencapai efisiensi produktivitas dan keunggulan kompetitif. Lalu, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukan hanya kewajiban legal, tetapi merupakan pilar penting dalam mendukung kinerja karyawan dan keberlangsungan perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, loyal, dan berkualitas, serta memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan terakhir, agar tetap relevan dan efektif di era industri 4.0, MSDM harus berubah dari fungsi administratif menjadi strategis bisnis partner yang mengintegrasikan teknologi, data, dan budaya kerja baru. Upgrade ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan mendesak agar perusahaan tidak tertinggal dan mampu bersaing di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.